Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Wa salatul idaini. Malam ini sembahyang hari raya. Dan nanti selesai ini terlanjutkan sedapatnya malam hari ini insyaallah. Menjelaskan hukum sembahyang hari raya dan segala yang dituntut oleh agama terkait dengan dua hari raya itu. Dan sembahyang dua hari raya fitri dan adha. Idul Fitri, Idul Adha. Id ya, Id. Dulu orang sebutnya Aidul atau Aidil. Bahasa Arabnya Idul Fitri, Idul Adha, sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Waktu syara'u jama'atan disyariatkan dia berjamaah. Bermakna sendiri pun boleh, cuma dianjurkan berjamaah. Walimun faridin orang sendiri itu kan. Walimun faridin orang sendiri, wa musafirin orang musafir pun dituntut. Wahurin orang merdeka, wa abdin budak, wa khunsa orang yang berkelamin ganda, wa muratin perempuan. Dituntut mengerjakan sembahyang. Tapi perempuan itu lah jamilatin, bukan yang bohai. Tak boleh. Perempuan yang jamilah tak dituntut mengerjakannya. Wala zati hayatin dan tidak pula disunatkan bagi perempuan yang zati hayatin yang menarik. Yang penampilannya menarik. Jadi mau ikutkan syariat. Jadi syariat ini sangat menjaga harga diri orang. Tapi begitulah ya. Harga diri dalam Islam sangat tinggi. Jadi kalau dia bohai, menari, itu nanti bisa mengganggu harga diri dia. Bagaimanapun laki-laki ini dia suka nengok perempuan yang cantik. Itu kajian umum sudah. Tak pakai agama pun mengkaji itu sudah begitu. Jadi nanti payah perempuan. Jadi demi menjaga harga diri perempuan, salim-alim laki-laki, dia tetap menari. Jangan saya dibantah. Jadi Nabi Muhammad tuh, kau pandang rendah pula lah. Wali-wali Allah tuh tidaklah. Ini kita ceritanya secara umum. Ya, ini mau pandai-pandai. Jadi bukan ada maksud untuk meminggirkan peran perempuan. Jadi perempuan yang tidak cantik dan tidak berpenampilan menarik, itu disunatkan ya. Kalau cantik lagi apalagi menarik dia, atau menarik tak cantik dia, itu tak disunatkan baginya. Amal ajuz adapun orang-orang tua, fatahdurul ida. Orang-orang ajuz ya, ajuz orang tua. Di terjemahan apa sih itu? Itu orang tua. Datanglah dia main hari raya pakai pakaian biasa saja. Bilal tibin, tak usah pakai wangi-wangi. Jadi sudah jauh dari tuntunan madhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya yang mengaku madhab Imam Asy-Syafi'i hati-hati menisbatkan dirinya kepada madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Karena madhab Imam Syafi'i tak mengajarkan begitu. Orang yang sudah tua-tua yang tak menari, hadirlah kalau masih ada suaminya, minta izin sama suaminya, pakaian biasa. Bilal tibin, tak berwangi-wangi. Ini hati-hatilah. Waktu mengerjakan sembahyang hari raya itu ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Yaitu waktu yang berada di antara terbit matahari dan tergelincirnya. Itu waktunya dari mulai terbit matahari sampai tergelincir sembahyang hari raya. Hanya nanti dibedakan sedikit, yang satu lebih cepat, maksudnya satu disegerakan, yang satu agak dilambatkan. Tapi prinsipnya setelah terbit
matahari. Setelah terbit matahari. Sembahyang hari raya itu 2 rakaat. Takbiratul ihram lah keduanya dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha. Usolli sunnata Idul Fitri. Atau usolli sunnatan li Idul Fitri. Rakaatnya ini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sembahyang sunat tidak pakai sunat pun boleh. Usolli Idul Fitri. Kalau yang nggak ngerti bahasa Arab lantas dia salah-salah harokatnya tak ada masalah. Usolli Idul Fitri katanya. Ada tidak masalah sama sekali, ya. Wa yati bi du'ail iftitah wa yati bi du'ail iftitah. Bacalah doa iftitah, kan? Jadi takbiratul ihram kemudian doa iftitah. Macam-macam lah doa iftitah ini macam-macam ya. Tak usah kita mempersoalkan teksnya, itu banyak macam. Wa yakbir fi rakaatil ula, hendaklah ia bertakbir pada rakaat yang pertama sab'an 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi dengan takbiratul ihram ada 8 kali dan itu hukumnya sunat, tak usah dipersoalkan. Kalau kita mau ngambil langkah ekstrim, salat itu sendiri pun sunat, jadi jangan dipersoalkan. Jangan gara-gara yang sunat terjadi perselisihan antara kita sesama umat Islam. Ayolah berpikirnya cerdaslah, gitu ya. Sumayat, jadi takbir, doa iftitah, takbiratul ihram, doa iftitah, takbir yang 7. Baru summa kuna ta'awwazu. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang menyebut a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya sudah. Ya. Mau baca mana jadi kan? Wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah baca surat Qaf jahran dengan suara kuat. Selepas sembahyang mau kena berhenti dia ya imamnya ya. Panjang kali. Surat Qaf pula kan. Atau ditandai orang cukup sekali lah manggil dia. Jahran suara kuat. Dan takbirlah pada rakaat yang kedua 5 kali selain takbir yang berfungsi untuk menuju kita berdiri. Jadi rakaat pertama 7 tambah 1 8, rakaat kedua 5 tambah 1 6. Summa ta'awadu, kemudian mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa yaqra'. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian bacalah surat Iqtarabat. Al-Qamar. Al-Qamar. Baca ya. Jahran, terang-terangan. Nah, tapi kita selama ini membacanya sabis dengan hal ataka hadits Aisyah. Ada masalah. Terus ada dipersoalkan. Tak ada masalah. Yang terpenting sembahyang itu terselenggara. Ayolah, macam kita orang muda-muda begini berpikirnya luas lah. Cuma prinsipnya ada. Surat Qaf, surat Qamar. Atau surat A'la ya. A'la sabih ismarakal a'la dengan al-ghasyiyah. Saya tak hafal itu. Saya baca al-qumut saja sama iza jaa. Udah itu. Ini sembahyangnya usah dipersoalkan. Ayolah, kita nggak capek-capek kita nih. Mau masalah yang nggak penting. Iya. Nanti ini masalah yang akan datang nih. Boleh nggak daging kurban kasih orang kafir? Itu aja masalah. Itu nih. Pada ribuan tahun yang lalu kitab sudah selesai. Tinggal kita nggak baca, kemudian yang baca nggak nyampaikan, itu aja. Gitu ya. Oh, selesai semua. Tinggal buka saja. Ya. Nah, jadi terserahlah. Mau baca Qaf al-Qamar, ala, ghasyiyah, terserah. Ya. Wa yakhtubun nadban, dan khutbah sunat. Ada khutbah sunat. Jangan gara-gara
persoalan khatib, pengurus masjid nggak teguran. Aku udah bilang sih setahun yang lalu, hubungi si Fulan. Entah apa bagian seksi dakwah nih. Udah 3 bulan mau raya baru di mana bisa lagi. Alah, khutbah sunat. Nggak usah sembahyang, nggak ada masalah. Ayolah. Walaupun ini ada yang jadi pengurus masjid, tapi mungkin belum sampai pada pengurus utama atau ketuanya. Nanti satu masa jadi ketua permuda. Yang sunat-sunat permuda. Mungkin kita belum bisa ngambil keputusan, tapi kalau bisa ngambil keputusan, ayolah. Khutbah sunat. Apa nih kok tengkar-tengkar? Ya, awak udah bilang sama dia cari ustadz itu. Udah setahun yang lalu. Cuma kan bukan seksi awak, seksi dia. Dia entah apa. Turun kita. Tak usah sholat, minta apa? Kenapa khatib menjadi persoalan? Coba deh. Kan lucu kan? Jelas kitab nih. Wa yakhtubu nadbah. Hendaklah khutbah hukumnya sunat. Ya. Ba'dahuma ay rakaat setelah 2 rakaat sembahyang tadi. Khutbah ini 2 kali khutbah. Sudah 2 khutbah tuh. Ya. Kalau sebelum sembahyang khutbah, maka nanti setelah sembahyang khutbah. Karena khutbah pertama itu tidak dipandang. Itu ya. Yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an. Hendaklah khatib takbir pada permulaan khutbah pertama 9 kali wilaan bersambungan. Lupa si khatib, ya udah nggak ada masalah, orang nggak khutbah juga nggak apa-apa. Tak ada ilmu khatib ini. Takbir pun tidak. Alah, ilaha illallah. Saya tetap aja pada posisi nggak capek-capek kita ini. Mempersoalkan yang tidak prinsip. Aja deh. Nggak prinsip dipersoalkan. Kok salah tadi itu? Maunya gelas Ustadz tuh sebelah sini. Alah, bukan letak gelas. Yang penting kan isinya. Kan isinya malu awak. Tamu-tamu yang lain gelasnya tinggi. Tuan tuh gelasnya rendah. Bukan gelas yang mau diminum. Yang mau diminum isinya udahlah. Aku udah rapat kemarin dah aku bilang. Kita kalau nggak bisa nyewa gelas itu, kita beli yang baru, kan ada dana masjid. La ilaha illallah. Ayolah, berjiwa besarlah. Jangan gara-gara begini. Pening, pusing kita. Kesudahan urusan nggak selesai, tapi mengurus orang sebut dulu tetek bengek. Ya, hal-hal yang sifatnya kecil-kecil gini. La ilaha illallah. Capek. Yang penting acaranya terselenggara nggak? Udah selesai? Udah titik. Ya tapi nggak ada dokumentasi. Udah, nggak usah pakai tapi. Acaranya sudah selesai. Nggak usah pakai tapi. Ya pokoknya dananya ada, udah dikeluarkan, udah. Jadi dipakai enggak? Masuk balik. Kan gampang, udah. Boleh paham nih? Jadi banyak benda yang penting yang bisa kita kerjakan daripada membincangkan hal-hal kecil seperti ini. Ya. Dah. Wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyati sab'an wilaan. Takbirlah pada khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Walau fasala bainahuma bitahmin wa tahlin wa sana'in kana hasanan. Kalau ia memisahkan antara keduanya dengan pujian kepada Allah, mengucap la ilaha illallah, sanjungan kepada Allah, bagus, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ya. Wa takbir. Selesai ini khutbah. Uraian nanti itu di Bajuri. Akan kita bincang di Bajuri ya. Akan kita bincang insyaallah, panjang umur kita, sehat-sehat semua insyaallah kan. Sudah. Dalam kaitannya dengan hari raya, takbir itu ada 2. Takbiru ala kismain. Takbir itu atas 2 bagian.
Pertama mursal namanya, takbir mursal. Takbir yang bebas, yaitu mala yakunu akibat sholatin, takbir yang tidak terkait dengan selesainya sembahyang. Nah, jadi artinya kapan saja takbir, itu namanya takbir mursal. Ada lagi namanya muqayyad, takbir muqayyad, ma yakunu akibaha, itu selesai sembahyang. Nah, selesai sembahyang. Kalau sebelum ada takbir mursal, tak ada hubungan dengan sembahyang. Ada takbir muqayyad, artinya dilakukan setelah sembahyang. Dalam kaitan hari raya ya. Oke. Nah, wa badal musannifu bil awwali. Dan memulailah Syekh Abi Suja dengan yang pertama. Maka kata beliau, wa yukabbir, dan hendaklah mengumandangkan takbir sunat. Hendaklah mengumandangkan takbir sunat. Siapa? Kullun, setiap orang. Dah sampai sini titik sebetulnya. Sudah selesai kan setiap orang. Tapi itulah ulama itu memudahkan kita. Laki-laki, perempuan, orang yang ada di tempat, orang yang musafir, fil manazil, di tempat-tempat tinggal, rumahkah, hotelkah, penginapankah, waturuki, di segala jalan, di jalan-jalan, di masjid-masjid, di pajak-pajak, cara kita. Cara bagian lain pasar. Ya kita biar aja bilang pajak. Ya. Sama dengan di sini nggak ada toko bangunan. Ada toko bangunan di Medan? Yang ada? Panglong. Udah Panglong aja, udah. Gitu ya. Nah, pokoknya di merata tempat yang baik-baik semua orang kumandangkan takbir. Ya, kumandangkan takbir. Jadi ini takbir yang pertama ini, yaitu takbir mursal. Ya, takbir mursal, takbir yang bebas, yang tak terikat dengan sembahyang. Kapan itu? Min ghurubi syamsi min lailatil Id, yaitu sejak terbenam matahari malam hari raya fitrah. Nah, jadi ini kalau untuk Idul Fitri, takbir mursalnya itu takbir mursalnya itu sejak masuk tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu bermula dari terbenam matahari akhir Ramadan. Bukan 30 Ramadan. Akhir Ramadan. Karena akhir Ramadan bisa 29, bisa 30. Terbenam matahari, takbir. Wa istamiru hadha takbir, terus takbir ini ila an yadkhul imam fi sholati, sampai imam memulai sembahyang, yaitu takbiratul ihram. Jadi jangan disebut sampai selesai sembahyang Idul Fitri. Bukan. Sampai imam takbiratul ihram. Habislah itu, tak ada takbir lagi. Gimana? Nah, jadi misal kata kita kan tidak sembahyang raya, misal kata, tak apa sebab. Nah, itu takbir saja. Kalau sendiri di rumah sambil benah-benahi rumah, sambil memberes-bereskan rumah, takbir saja. Terdengar kita dari rumah, imam mengangkat takbiratul ihram, sudah habis masa takbir mursal Idul Fitri. Ya, lil Aidi. Bagi sembahyang hari raya. Wala yusannu takbiru Idul Fitri aqib salawat. Tidak disunatkan takbir hari raya itu pada malam Idul Fitri setelah sembahyang. Nah, jadi untuk Idul Fitri tak ada. Habis sembahyang maghrib takbir, habis isya enggak ada itu. Dah, sampai sini dulu pengajian kita. Sambung minggu depan. Minggu depan hujan. Enggak ngaji. Minggu depannya lagi macam-macam halangan. Yang satu kawannya ngaji tempat lain. Karena sini tak ngaji-ngaji atau satu tempat pergi tempat lain. Diteruskan kitab nih. Lain paham dia. Aku pun baca kitab itu juga. Padahal ada sambungan. Walakinnan Nawawiyya fil Adhkar ikhtara annahu sunnatun. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar memilih bahwa tetap sunat setelah sembahyang. Aduh titik. Aku berteka-teka aja lah orang. Itulah akibat
Kata konflik enggak juga lah. Itulah akibat akibat yang ditimbulkan ngaji enggak selesai itu. Itu bertekak itu. Ya bertekak. Kan jelas tuh. Imam Nawawi mengatakan sunat. Ya jadi kalau aku enggak mau takbir salah rupanya. Iya. Yang bilang salah siapa? Kau mau tak takbir setelah sembahyang? Ih, orang sunat saja. Hanya kita ikut penjelasan Imam Nawawi yang mengatakan tetap sunat setelah sembahyang wajib. Dari mulai terbenam matahari berarti sampai subuh besok. Di menit kat mana tu? Ya di kita Fathul Qorib. Aku ngaji Fathul Qorib tak ada itu. Pas itu kau enggak datang. Jangan fitnah kau. Ya ini dia katanya. Ya. Tanya dulu Ustaz lain lah katanya. Tetap begitu. Sebab apa? Kita tidak tunduk pada ilmu, tapi pada nafsu. Itulah dia. Tak tunduk dia. Makanya kalau kita bertanya selalu mencari jawaban yang bersesuaian dengan diri kita. Itu tak tunduk pada ilmu. Walaupun memang pada ilmu ada sebenarnya jawaban yang bersesuaian dengan mau kita. Tetapi tanya, kita sesungguhnya tunduk pada ilmu atau pada kemauan kita. Maka saat itu sesungguhnya kita memposisikan mau kita di atas ilmu. Secara kosmologi, maka terjadi chaos. Ketidakteraturan. Karena mau mestinya di bawah ilmu. Inilah centang perenang sekarang. Panjang tuh kalau kaji falsafah. Ingat ya, ini takbir Idul Fitri. Mursal, dia tak ada muqayyad. Dia mursal. Kalau kita ada muqayyad, tak boleh berarti selepas sembahyang wajib. Tak boleh. Kata ulama. Tapi kata ulama juga boleh. Siapa di antaranya? Imam Nawawi. Yang bilang tak boleh, tak boleh. Tak usah takbir. Yang bilang boleh, jangan dilarang. Yang bilang boleh, jangan hinakan yang bilang tak boleh. Cuma kalau tengok kitab, yang bilang tak boleh, koma. Yang bilang boleh, titik. Senanglah kalau ngaji itu tuntas. Kemudian memulailah Syekh Abi Syuja tentang takbir muqayyad, kata beliau. Dan takbirlah Idul Adha setelah sembahyang yang diwajibkan. Yang diwajibkan ini 5. Ya, cuma lagi ada min muaddatin yang tunai, wa faitatin yang qadha. Tapi qadha ini kan katanya enggak boleh mengerjakan yang sunat, sedangkan takbir hukumnya sunat. Ya. Kalau dulu meninggalkannya sengaja. Tapi kalau dulu meninggalkan tak sengaja karena lupa, karena tertidur, maka tetap sunat takbir. Kalau terasa lama kali, udah tak usah kerjakan qadhaan saja. Wa kadza khalfa ratibatin, begitu juga disunatkan setelah sembahyang rawatib. Takbir muqayyad pada Idul Adha. Dan sembahyang sunat mutlak, sembahyang jenazah. Selesai sembahyang jenazah. Dalam hadis Imam Asy-Syafi'i tak ada itu ya. Ini supaya paham nih. Dalam hadis Syafi'i, hadis Imam Syafi'i tak ada pelajarannya itu. Baik, tak ada. Itu adat saja. Jadi kalau ada yang melarang, jangan dilarang balik. Mau diikuti larangan dia, ikuti. Tak mau, tak usah. Oke? Sejak kapanlah takbir muqayyad Idul Adha? Takbir mursalnya ada itu ya. Jangan silap nanti. Idul Adha takbir mursalnya tetap ada. Tapi khas Idul Fitri takbir mursal. Tak ada muqayyad. Maka tadi khilaf itu. Kan setelah sembahyang fardu. Untuk Idul Fitri, untuk Idul Adha takbir mursal ada, muqayyad ada. Sejak kapan? Min subhi yaumi Arafah ila al-'asri min akhir ayami tasyriq. Sejak subuh hari Arafah. Tanggal 9 sampai asar terakhir hari tasyriq. Tanggal
13. Jadi berapa hari takbir? 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Dari subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Coba praktekkan sekarang. Nah, itulah yang kita maksud. Ya, ini bid'ah. Ini bid'ah. Nah, ini katanya tanda-tanda kiamat. Ini aliran sesat. Nah, coba. Padahal itulah madhab. Maka saya katakan yang ngaku-ngaku madhab Syafi'i ini susah. Nggak ada. Yang mana itu? Tidak. Ya baca, semua baca. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Hah? Madhab mana dia? Kalau madhab Imam Syafi'i, imam baca, makmum baca. Nah, itu yang kuat suaranya namanya muballigh. Muballigh pun baca. Jadi bukan sami Allahu liman hamidah, sini Rabbana lakal hamdu. Bukan. Sami Allah, sami Allah. Kalau mau ikut madhab Imam Syafi'i. Tak ada pelajarannya. Tuan rumah buat makanan untuk orang yang datang waktu kemalangan. Yang ada pelajarannya, orang yang datang bawa makan madhab Imam Syafi'i. Nah, kita ngaku-ngaku madhab Imam Syafi'i. Padahal kitab-kitab Imam Syafi'i tak ajarkan itu. Ini jelas nih madhab Imam Syafi'i. Ya. Ya. Madhab Syafi'i jelas. Siapa yang boleh pergi sembahyang tadi di awal jelas. Ya, kita ngaku madhab Imam Syafi'i. Nah, jawab masing-masing lah. Awak tak mau terang-terangan lah nanti payah. Kan? Wasiqatut takbiri, ucapan takbir itu, macam mana ucapannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini udah banyak salah. Walillah ilham. Ditegur, marah. Jadi susah. Kan? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, azun jalla wa azaba wahdah. Ikhlas. Okay? Jadi tak banyak persoalan. Ya, karena kita saja yang membuat persoalan itu. Sembahyang hari raya. Nah, ini sembahyang kusuf. Gerhana matahari. Khusuf gerhana bulan. Ternyata orang itu sebut kusuf saja, matahari dan bulan. Tak masalah, sudahlah. Apalagi pun bukan sekolah Arab, nggak usah disoal-soal. Ya? Wa salatul kusufi li syamsi wa salatul khusufi lil qamari. Sembahyang kusuf itu untuk matahari, sembahyang khusuf itu untuk bulan. Ya. Kullun minhuma, masing-masing sembahyang itu sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan. Fa in fatat hadis salat lam tuqada, ay lam yushra' qada'uha. Kalau tak sembahyang, tak usah diqada. Ya. Gerhana tak sembahyang dia, biasa saja. Mau sembahyang. Ini sunat. Yang perlu diramaikan itu wajib. Ya, ini sembahyang sunat gerhana sampai buat spanduk ya. Aduh, ya Allah. Mengapa kita begitu mental dalam beragama ini? Genit kali kita beragama ini. Ya. Sampai buat spanduk, buat acara, buat ini. Ya, kan buat perumusan. Buat dana, untuk dana. Daripada dana itu untuk sembahyang sunat, mending sembahyang wajib. Yang rajin sembahyang wajib selama sebulan, 25% hutangnya ditanggung pengurus masjid.
Kan jauh lebih bagus itu. Ya, nanti kan ada seleksi pihak pengurus masjid. Nggak semua. Iya dong. Kan jelas. Kira-kira penuh nggak masjid? Penuh. Nanti nggak ikhlas. Selama ini pun memang nggak ikhlas kian kita kok. Ya udahlah. Apa ikhlas orang diurus? Ya, kau kok enteng aja nengok orang. Bukan, kita perlu jujur kepada diri sendiri. Kita selama ini lebih ikhlas gibah orang atau baca Quran? Ya udah itu apa lagi? Kan? Jadi bukan saya menentang acara sembahyang gerhana, nggak ke sana arahnya. Ayolah, yang penting kita pentingkan. Yang kurang penting kita buat kurang penting. Yang tidak penting ya kita buat tidak penting. Kan? Wa yusalli li kulli syai'in khususkan rakaatain. Sembahyanglah ia gerhana matahari, gerhana bulan 2 rakaat, takbiratul ihram dengan niat sembahyang gerhana matahari. Nah, kalau matahari, bulan ya kalau bulan. Kemudian setelah doa iftitah baca a'udzubillah, kemudian baca Fatihah. Dah, ruku. Kemudian angkat kepala dari ruku. Maksudnya bangkit. Kemudian tidak. Setelah itu baca Fatihah lagi yang kedua. Semaya raka'u sanian, rukuk lagi yang kedua. Tetapi akhaffa min alladhi qablahu. Lebih sebentar dari rukuk yang pertama. Lamanya itu. Kemudian i'tidal lagi. Barulah sujud 2 kali. Sujud bitama'ninatin fil kulli. Semuanya itu pakai tama'ninah. Kemudian sembahyanglah rakaat yang kedua, 2 kali berdiri, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, 2 kali sujud. Jadi ini satu di antara sekian varian sembahyang gerhana. Ini satu di antara variannya, ya. Inilah pengertian perkataan Syekh Abu Syuja, setiap rakaat 2 kali berdiri. Ia memanjangkan bacaan pada keduanya. Ya. Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Rakaat pertama Ali Imran. Rakaat kedua An-Nisa. Rakaat kedua Al-Maidah. Itulah salat gerhana. Sabihis. Ini. Rakaat pertama Al-Baqarah Ali Imran. Rakaat kedua An-Nisa Al-Maidah. Maksudnya gini, kalau memang betul-betul mau mencintai sembahyang gerhana, cintailah sepenuhnya. Kan gitu. Hati-hati loh. Menghidupkan agama. Lah kalau menghidupkan ya total. Kalau sebagian-sebagian namanya redup. Salah tidak. Kita bukan pada posisi menyalahkan. Kita berada posisi hati-hati berkata. Itunya. Ya udah kalau mau buat saja. Ini berzikir mengingat Allah Ta'ala. Bahwa hanya ada Allah dalam hati. Hati-hati. Dalam hati itu Allah apa duit? Terang-terang saja. Ya cita-cita apa masalahnya? Cita-cita di mulut apa dalam benak? Saya sebenarnya sedang membantu kita meringankan persoalan nanti di akhirat. Itu aja. Kita salah nggak kita katakan? Kita salah kita katakan. Mana yang berat? Yang berat. Salah tak dikatakan. Kita melakukan kesalahan nih, tapi nggak kita cakapkan. Yang kedua, kita melakukan kesalahan dan kita ucap-ucapkan. Mana yang berat di akhirat? Lah makanya kalau salah aja nggak usah ngomong. Lah udah diam-diam aja itu lebih ringan. Udah, kan? Dah. Ya. Tapi mau baca sabihis lah.
Mau baca Alhaakumut Takasur, tafadhal. Mau baca Wailun, tafadhal. Kan tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Cuma maksud maling itu, bertuturlah bila kail panjang sejengkal, jangan dalam laut nak diduga. Diduga itu nanti diukur. Jangan sejengkal aja udah. Lah iya. Tujuanku cuma satu, supaya mudah proses verbal di akhirat itu aja. Iya, BAP-nya mudah. Kau yang curi barang dia kan, ya Pak, kan selalu cepat. Ini udah bengkak-bengkak dulu, udah kena lepuk-lepuk, baru ngaku nggak juga, silap Pak. Ya kan, bilang saya yang curi Pak. Waktunya singkat nggak? Polisinya capek nggak? Kitanya jadi kena macam-macam nggak? Enggak. Hah, panjang kali. Kenapa minggu lalu nggak ngaji kau? Malas, Malik. Udah selesai. Kan selesai. Lah memang dalam malas, luar pun cakapnya malas. Bilanglah alasan. Karena kebohongan mesti akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Berat urusan di akhirat. Itu aja tujuanku. Tapi orang nggak pernah paham. Dianggapnya awak nih udah menyudutkan, tak apa. Dianggapnya udah baik. Awak sekalian banyak dosa. Sampai sekarang. Tapi kan nggak boleh agama mengatakan kita, menjelaskan dosa kita. Kalau nggak aku jelaskan. Karena nggak boleh aja. Itu tujuan saya semuanya. Hah? Ya tergantung hijrahnya. Kalau hijrahnya ke nightclub sama juga. Nggak perlu. Nggak perlu itu apa? Diceritakan. Salah. Jadi tujuan saya semua selama pengajian. Sejak dulu. 91 tuh saya mulai ngisi pengajian. Sejak dulu. Sampai sekarang. Itu semua tujuannya. Supaya mudah urusan di akhirat. Nggak ada lain. Itu saja. Berat. Dah, ya, jangan salah-salah. Ya, jadi boleh saja, ayat mana saja boleh. Redup-reduplah. Nggak apa-apa. Dalam pengertian nggak apa-apa, ya tetap kita laksanakan dia. Tapi hati-hati mulut bicara. Inilah cinta kita kepada syariat agama. Aduh. Berat di akhirat. Terus terang aja, berat. Karena kita terikat oleh ucapan kita. Nah, itu aja. Boleh paham insyaAllah. Jangan ada yang aneh-aneh. Dan setiap rakaat ruku'ani, 2 ruku'. Yutilu tasbiha fihima. Panjangkanlah tasbih pada keduanya. Rukuk pertama tasbihnya lama banyak tasbihnya selama waktu yang diperlukan kira-kira untuk membaca 100 ayat Al-Baqarah. Itulah tasbihnya itu kan sikit lah itu ya. 100 ayat kan belum 101. Rukuk kedua 80 ayat, rukuk ketiga 70, rukuk keempat 50 lebih kurang. Berapa sebanyak itulah. Berapa lama lah itu kira-kira? Tambah sani. Tinggal imamnya dari mulai agak dalam tinggal imamnya. Udah, ayo kita teruskan ya. Panjangkanlah tasbih pada keduanya rukuk tadi. Duna sujudi, kalau sujud tidak. Fala yutawiluhu. Tak usah panjangkan. Pendapat yang mengatakan sujud tak usah lamakan, wahada ahadu wajhaini. Satu daripada dua pendapat ulama-ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang lain lagi mengatakan panjangkan, lamakan. Yang lamakan inilah pendapat yang kuat. Nah, bukan pendapat yang benar yang salah. Yang kuat dan yang lemah. Yang tidak melamakan tadi pendapat yang lemah. Tetapi yang sahih, yang betul, panjangkanlah seperti rukuk sebelumnya. Kan? Amalkanlah ya, 100. Tadi berapa? 100?
ayat terus 90, 80, 80, 70, 50. Ya. Wa yaktubul imamu ba'dahuma, setelah sembahyang 2 rakaat tadi khutbahlah imam. Sembahyang gerhana matahari bulan 2 kali khutbah seperti 2 khutbah Jumat, rukun dan syaratnya. Doronglah orang dalam kedua khutbahnya itu untuk taubat dari dosa. Jangan pula sedang khutbah cerita bahwa gerhana ini matahari dimakan atau bulan dimakan matahari atau matahari dimakan makhluk. Alah, ini yang gini-gini. Islam ini agama ilmu. Jangan cerita yang gitu-gitu. Wala fi'lil khairi, anjurkanlah orang untuk berbuat baik, sedekah, membebaskan budak dan lain-lain. Ya, jadi agama ini jelas. Jelas dia. Jadi selesai sembahyang tahu orang buat ini, buat ini, buat ini. Ya. Wa yusiru bil qira fi kusufi syamsi. Kalau gerhana matahari bacaannya disirkan. Ya, wa yusiru bil qiraati fi kusufi syamsi. Jika belum terbenam matahari, ya, sedangkan dia sedang mengerjakan, sedang baca, ya, baiklah. Kalau sudah terbenam matahari, bisalah dijaharkan. Tapi sembahyang gerhana matahari itu tetap sir. Ya. Dan jaharkanlah sembahyang gerhana bulan. Oke. Wa tafutu sholatu kusufi syamsi, sembahyang gerhana matahari habis waktunya bilinjila ilil munkasifi, dengan terangnya matahari yang mengalami gerhana itu. Paham nih? Maksudnya kalau sudah habis waktu gerhana, habis waktu sholat. Kalau sedang sholat teruskan saja, ya. Wa bi ghurubiha, dan sebab terbenam matahari walau dalam keadaan gerhana. Gerhana matahari dalam keadaan gerhana dia tenggelam. Tak usah lagi sunat, tidak lagi sembahyang sunat gerhana matahari. Sebab sudah tenggelam. Dan habislah waktu sembahyang gerhana bulan sebab terang. Artinya nampak bulan. Apalagi dan sebab terbit matahari. Kalau terbit matahari habis gerhana waktu sembahyang gerhana bulan. Bukan terbit fajar. Terbit fajar tak apa-apa. Masih bisa. Subuh. Terbit matahari habis dia. Wala bi ghurubihi khasifan, tidak pula dengan terbenamnya bulan dalam keadaan gerhana. Jadi bulan gerhana tenggelam. Habis waktunya? Tidak. Masih juga boleh sembahyang. Tapi malam hari ya. Malam hari. Habis. Kalau tahu sembahyang tak hilang kesunatannya. Ya, suasana masih malam tapi bulan sudah tenggelam. Suasana masih malam, bulan sudah tenggelam. Itu tentu maksudnya bukan berdasarkan penglihatan mata, perhitungan falakiyah lah ya, ahli hisab. Kapan tenggelam? Sebab kadang-kadang kita perhatikan nampak bulan ternyata sudah tenggelam. Kita nampak udah bulan. Kan kadang-kadang siang nampak bulan tuh. Nampak, padahal itu belum terbit. Kalau menurut perhitungan. Ini mau hati-hati. Ya. Baiklah. Kalau ahli-ahli falak itu tahulah mereka gerhana bulan tanggal sekian, bulan sekian, gerhana matahari bulan sekian, tanggal sekian. Ya mau sholat. Mau buat rame-rame. Dah. Sekarang sembahyang minta hujan. Kita tak usah lah ya. Ilmu saja ini. Ini ilmu saja. Tak usah dipersoalkan. Istisqa itu apa? Thalabus suqya minallahi ta'ala, meminta hujan dari Allah Ta'ala. Sembahyang minta hujan itu sunat bagi orang mukim, orang musafir ketika perlu. Misal kata sebab tak turun hujan atau kering mata air atau seumpama itulah. Ini untuk ilmu saja. Kita boleh dikata alhamdulillah curah hujan baik. Ya, kalaupun lama tak turun hujan, tak sampai dia kemarau. Bahasa orang umum kemarau. Panas, tapi insya Allah ada sajalah air. Ya.
Udah sembahyang istisqa lagi. Wa tu'adu salatul istisqa isanan au aksar min dzalika. Wa aksar. Nah, diulang lagi sama istisqa itu kali kedua dan lebih banyak lagi dari itu. Kali ketiga kali ilam yusqau. Jika belum turun hujan. Hatta yaskiyahumullah. Sampai Allah curahkan hujan. Nah, jadi kalau kemarau bukan taruh cabai bawang di depan rumah. Ya gitu katanya. Ya. Oh, itu supaya panas pula. Mau menolak hujan pula. Nah, menolak hujan ya. Taruh cabai sama bawang depan rumah. Supaya pindah hujan. Sekalian maunya kompor, ikan, sama minyak, goreng ikan kita. Ya. Pelajaran ini dari mana? Nah, itu supaya jangan hujan pula ya. Faya'muruhum nadbanil imamu wa nahwu bitaubah. Imam memerintah menyuruhkan umat itu sunat. Suruhlah imam atau yang bukan imam sekalipun seperti qadhi atau yang penguasa lah. Ya suruhlah taubat. Taubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan melazimi akan mereka memenuhi atau menjunjung perintah imam tadi. Jadi kalau imam suruh patuhilah itu, taubat ya. Sebagaimana itu difatwakan oleh Imam Nawawi. Jadi kalau imamnya atau pengganti imam atau penguasa katakan taubat kita, Imam Nawawi katakan patuhi itu apa yang disuruhnya. Taubat dari dosa wajib. Imam perintahkan atau tidak, taubat itu wajib. Ya. Cuma tadi bukan perkara taubat, memenuhi atau menjunjung perintah imam. Sementara taubat itu sendiri memang wajib. Nah, imam suruh tak suruh tetap wajib. Tapi kalau dia suruh, apa hukum kita mematuhi perintah dia? Nah, kan itu tadi. Maka yalzamu, lazim. Ya, lazim ini tak ada keterangan. Nah, kalau di sini, kalau di baju disebutkan wajib. Fayajibu alaihim ta'atuhu fi ma laysa biharam. Nah, ya. Yang bukan haram, bukan makruh, perintah imam tadi wajib dipatuhi. Gitu ya. Sedekah, suruhlah orang sedekah. Ya, dan dalam Islam nggak ada pelajarannya sedekah itu sedikit asal ikhlas. Nggak ada. Sama sekali nggak ada pelajarannya. Ya, sama sekali tidak ada pelajarannya. Justru kalau ikhlas itu sedekahnya banyak. Sebab pahalanya makin banyak. Itu adanya awak pula. Bohong. Itu di kantong masih banyak. Payah sama kau ni. Nah. Wal khuruj minal madhalim min ibad, dan tidak menzalimi orang lain. Nah, jangan menzalimi. Menzalimi ini merugikan. Merugikan hak orang lain. Jadi menahan hak orang atau mengambil hak orang tanpa kebenaran agama itu zalim. Hak dia kita tahan atau hak dia kita ambil. Nah, ini dilarang dalam agama. Nah, dan ini disebut zalim. Zalim. Hati-hati loh. Kalau dibilang zalim, mesti yang terbayang mungkin penguasa. Kepada enggak, kita sama kita zalim. Kita sama kita zalim. Kita masuk ke masjid, sandal kita, selop kita memijak selop orang. Zalim. Zalim. Berwudu pakai selop orang. Siapa yang izinkan? Selop kering, baliknya basah. Siapa yang izinkan? Zalim. Ini mau hati-hati ya. Wa musalahatil a'da'i, berdamai dengan musuh. Ya. Berdamai dengan musuh. Puasa 3 hari sebelum waktu keluar untuk mengerjakan sembahyang istisqa. 3 hari. Fayakunu bihi arba'atan. Maka dengan hari sembahyang itu 4. Jadi puasa 3 hari. Hari keempat tetap puasa. Hari keempat tetap puasa. Kemudian keluarlah mereka pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, tidak berwangi-wangi, tidak berhias. Tetapi keluarlah memakai pakaian hari-hari.
Bizlah. Nah, titik satu kasroh bi. Zal. Ya, bizlah. Apa itu bizlah? Wahya mayul basu min siabil mihnati waktal amal. Itu pakaian yang dipakai waktu kita kerja hari-hari. Misalnya pakaian hari-hari. Jadi keluarnya itu bukan berhias-hias. Pakaian biasa hari-hari kita yang kita pakai. Tak disunahkan berwangi-wangi, tak disunahkan berhias-hias. Sembahyang istisqa tadi untuk menampakkan kepada Allah kita perlu kepada Allah. Wastikanatin dalam keadaan tenang. Khusyuk tadarru' dalam keadaan khudu' wa tadallulin. Hina kepada Allah. Bawa anak-anak, orang tua-tua bawa, hewan-hewan semua bawa keluar. Salat dengan mereka imam atau pengganti imam 2 rakaat seperti sembahyang hari raya. Sembahyanglah bersama mereka itu. Caranya sama. Iftitah, ta'awuz, takbir, 7 kali yang pertama, 5 kali yang kedua. Ya, dengan mengangkatkan kedua tangan. Kemudian khutbah. Sunat 2 kali. Macam khutbah hari raya. Pada rukun dan selain rukunnya. Tetapi beristighfar kepada Allah pada kedua khutbah itu mengganti takbir yang pertama. Pada kedua hari raya. Ya, pada kedua khutbah. Sebagai ganti takbir. Awal, bukan pada takbir yang pertama. Ganti takbir awal daripada khutbah. Setiap awal khutbah ucapkan istighfar. Mulailah khutbah pertama istighfar 7 kali, khutbah kedua 7 kali. 9. Mulailah khutbah yang pertama istighfar 9 kali, khutbah kedua 7 kali. Apa ucapannya? Bentuknya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan? Dua khutbah itu setelah sembahyang 2 rakaat. Ya. Kemudian dalam khutbah itu khatib yuhawil khatibu ridaahu. Mengubah posisi selendang yang dipakai khatib ketika khutbah. Letakkan waktu khutbah itu dia pakai selendang. Sedang sebelum khutbah pindahkan. Yang kanan ke kiri. Yang kiri ke kanan. Wa'alau asfalahu. Yang atas jadi bawah. Yang bawah jadi atas. Jadi kalau ginilah dia syal gini kan. Silangkan gini. Pernah lihat orang menyilang begitu? Jadi begini. Dia semula lurus. Kemudian silangkan. Ya. Saya tak pakai selendang khutbah. Usah pala cari. Ya. Wa yuhawilun nas ardiyatahum yastahil khatib. Begitu juga orang yang ikut sembahyang itu mengubah posisi selendang mereka seperti khatib. Banyak akan doa, siran wa jahran, pelan atau dan kuat. Fahayatu asal. Kalau khatib doanya pelan, makmum pun, jamaah pun pelan. Kalau kuat, ya mereka aminkan. Kalau khatibnya kuat berdoa, aminkan. Kalau khatibnya pelan berdoa, kita pelan juga. Banyakkan istighfar, khatib banyakkan istighfar. Bacalah ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Baca itu. Ya. Al-ayah. Ini surah Nuh. Ayat 10 sampai 11. Bisa sampai 12. Di sebahagian naskah matan takrib ada tambahan. Yaitu berdoalah ya dengan doa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang doanya ini. Allahumma ja'al suqya rahmatin, Allahumma ja'alha suqya rahmatin, wala suqya adabin, wala mahqin, wala bala'in, wala hadmin, wala gharaqin. Allahumma ala dhirabi wa manabiti syari wa butulni awdiyah, dan seterusnya sampai akhir. Kita baca doa ini untuk mengambil tabaruk. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma asqina ghaisan mughisan, hani'an mari'an mari'an, sahan amman, ghadaqan, tabaqan, mujallilan, daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bin ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaik.
Allahumma ambitna az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wa anzil 'alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ard wakshif 'anna min al-bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara farsis sama' 'alaina midrara. Oh. Wih, alhamdulillah 5 kali kami hari ini sholat sunat istisqa. Hujan pun turun. Wa yaghtasilu fil wadi idza sala. Hendaklah dia mandi di kolam-kolam itu kalau airnya banyak. Maka itu di sebahagian tempat ada adat. Setelah sembahyang istisqa, mereka minum cendol istisqa. Iya, disiapkan cendol itu. Jadi habis sembahyang minum karena cuaca panas. Minum itu jadi adem, dingin. Diharapkan cuaca yang panas segera dingin dengan sebab turunnya hujan. Ini budaya bukan agama. Cendolnya, sembahyangnya agama. Jangan nanti dibilang ini enggak dibuat zaman Nabi. Lah Nabi enggak ngerti cendol. Coba aja Nabi ngerti cendol. Mungkin dibuat beliau itu. Tambah nangka. Wah, sedap kata Nabi. Tambah durian, tambah es. Wah, kan Nabi tak mengerti. Kan? Bukan ada zaman Nabi. Wa yusabil ra'd. Dengan turun hujan ternyata ada kilat, ada petir. Bertasbihlah lirra'di. Kalau terjadi petir. Wal barqi kilat. Intahati ziyadah. Habislah tambahan sudah di naskah yang lain itu. Tetapi wahai ludul tunasib halal mat. Ini penilaian saja, penilaian. Karena panjang tambahan ini tak sesuai dengan kitab matan takrib, padahal matan takrib itu ringkas. Tapi sudah itu pendapat daripada Syekh penulis kitab Fathul Qarib terhadap Syekh penulis kitab matan takrib. Wallahu a'lam. Oke. Nah. Berikutnya salat khauf. Insyaallah akan datang salat khauf. Salat khauf ini banyak cara. Kalau musuh di depan kiblat, kalau musuh di kiblat, macam mana cara sembahyang? Kalau musuh tidak di depan kiblat, bagaimana sembahyang? Kalau sangat berkecamuk perang, macam mana sembahyang? Namun sembahyang tetap wajib. Dalam perang saja wajib, apalagi dalam damai. Ya, wallahul muwaffiq. Ini akan datang layar insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.